Denny Lanzaat kembali ke Belanda, cari pemain keturunan lagi untuk bela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat kembali pergi ke Belanda untuk kembali mencari pemain-pemain keturunan yang bisa membela Garuda. Kepada media Belanda VP, Lanzaat mengakui akan pencarian pemain keturunan Indonesia dalam waktu dekat. Saya kembali pergi ke Belanda, kemungkinan berada di sana selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan, kata Lanzaat dilansir bolasport.com dari Voetbal Premier. Meski begitu, Lanzaat menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia, saya pikir mereka pemain yang lebih bagus, ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Lanzaat. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah, sangat sedikit ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya, tegasnya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, secara terbuka menyambut kedatangan pemain keturunan, Jairo Riedewald, untuk membela skuad Garuda. Hal ini diungkapkan legenda timnas Belanda tersebut saat berbincang-bincang dengan media Belanda, Voetbal Premier, baru-baru ini. Dalam wawancaranya, Denny Lanzaat mendapat tugas untuk memantau atau mencari pemain keturunan yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Mengenai kemungkinan gelandang Royal Antwerp itu membela tim Merah Putih, Denny Lanzaat mengaku terbuka untuk menaturalisasinya. Hanya saja, keputusan menaturalisasi Jairo Riedewald bukan berada di tangan tim kepelatihan timnas Indonesia, melainkan federasi dan pemerintah. Jika itu tergantung kami, tim kepelatihan timnas Indonesia, dia, Jairo Riedewald, akan bergabung. Dia diterima, kata Denny Lanzaat kepada Voetbal Premier. Denny Lanzaat juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, ex-asisten pelatih Ferencvaros dan Feyenoord itu mengaku bahwa sejauh ini skuad timnas Indonesia sudah cukup apik dengan pemain-pemain warisan Shin Tae-yong. Pilihannya, pemain, bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik sejauh ini. Tapi penambahan juga dipersilakan. Pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, pungkasnya. Setelah Ula Romeni dinaturalisasi, memang muncul rumor yang menyebut jika pemain naturalisasi selanjutnya adalah Jairo Riedewald. Rumor ini sendiri muncul sejak awal tahun ini, di mana Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut pihaknya tengah mendekati Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, katanya pada Januari lalu. Jairo Riedewald sendiri diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Ia bahkan pernah bertemu keluarganya di Indonesia saat menjalani tur bersama Ajax Amsterdam pada 2014 silam. Dilansir dari kanal YouTube AFC Ajax, Jairo Riedewald sempat bertemu dengan sepupu dari neneknya yang juga mantan pesepak bola di Jakarta. Jairo Riedewald sendiri menjadi salah satu pemain keturunan grade A yang bisa jadi tambahan penting untuk lini tengah timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu punya karir mentereng sejak usia muda, di mana ia sempat membela Ajax Amsterdam. Tak hanya pernah membela Ajax, Jairo Riedewald juga tercatat pernah bermain di Premier League bersama Crystal Palace selama 7 musim, sebelum kini dirinya membela Royal Antwerp di Belgia. Karena punya nama mentereng di usia muda, Jairo Riedewald sempat dipanggil ke timnas Belanda. Tercatat, ia telah bermain sebanyak 3 kali bagi De Oranje. Meski sudah pernah membela timnas Belanda, Jairo Riedewald tercatat membela De Oranje sebelum berusia 21 tahun dan baru tampil sebanyak 3 kali. Karenanya, pemain kelahiran Haarlem itu bisa dinaturalisasi sesuai regulasi FIFA dan membela timnas Indonesia di kancah internasional. Ula Romeni, pemain yang kini resmi berstatus WNI sejak 8 Februari 2025, kembali menjadi sorotan netizen. Ironisnya, alih-alih menerima pujian atas keberhasilannya menjalani proses naturalisasi, Romeni malah disorot karena tidak aktif di media sosial usai peresmian status barunya.
Hingga 13 Februari 2025, tidak ada satupun postingan yang mengumumkan kebanggaannya menjadi WNI. Hal ini memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Bagi sebagian netizen, ketiadaan aktivitas di akun media sosial Romeni adalah indikasi kurangnya rasa bangga terhadap Indonesia. Mereka mempertanyakan apakah proses naturalisasi yang dijalaninya hanyalah sebuah kewajiban formal belaka, tanpa disertai komitmen emosional yang seharusnya menyertai perubahan status kewarganegaraan. Komentar-komentar yang muncul di berbagai platform media sosial bahkan menyebutnya terpaksa menjadi WNI. Unggahan-unggahan tersebut mengkritisi sikap Romeni yang dianggap kurang menunjukkan identitas baru dan kepercayaan diri sebagai warga negara Indonesia. Padahal, Ula Romeni dikenal sebagai tipe pemain yang memang jarang aktif di media sosial. Sejak awal karirnya, ia lebih memilih untuk fokus pada performa di lapangan daripada mengumbar kehidupan pribadinya secara online. Kecenderungan untuk menjaga privasi ini sudah menjadi ciri khas yang membuatnya dikenal di kalangan pecinta sepak bola. Namun, bagi netizen yang baru mengenalnya sebagai WNI, sikap tersebut dianggap sebagai tanda ketidakselarasan antara fakta naturalisasi dan tindakan di dunia digital. Tidak jarang pula, fenomena seperti ini terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, Mees Hilgers, salah satu pemain timnas Indonesia, kerap kali harus melakukan klarifikasi atas komentar negatif yang beredar di media sosial. Meski sebenarnya keduanya memiliki karakter masing-masing, perbedaan persepsi antara ekspektasi publik dan sikap personal pemain seringkali menjadi bahan perdebatan di dunia maya. Banyak netizen yang menilai bahwa sebagai figur publik, seorang pemain seharusnya lebih terbuka dalam menyampaikan pesan-pesan positif, terlebih setelah melewati momen penting seperti naturalisasi. Di tengah situasi ini, beberapa pengamat sepak bola mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menilai seseorang hanya dari aktivitas media sosialnya. Menurut mereka, integritas dan dedikasi di lapangan adalah indikator utama kualitas seorang pemain, bukan semata-mata postingan di Instagram atau Twitter. Ula Romeni telah menunjukkan performa yang solid bersama klubnya, dan hal tersebut seharusnya lebih diutamakan dalam menilai komitmen seorang pemain terhadap tim dan negara. Bagi Romeni sendiri, ketidakaktifan di media sosial pasca naturalisasi mungkin hanyalah wujud dari kebiasaan pribadinya. Ia tampak lebih memilih untuk berbicara melalui aksi di lapangan, daripada harus memenuhi ekspektasi digital yang kadang berlebihan. Di era di mana setiap langkah di dunia maya cepat menjadi perbincangan, penting bagi para penggemar untuk memahami bahwa tidak semua pemain merasa perlu mengekspresikan perasaannya melalui postingan atau cerita online. Ula Romeni, dengan segala keahliannya di lapangan, tetap menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Semoga netizen dapat lebih memahami bahwa identitas seorang WNI tidak semata ditentukan oleh aktivitas media sosial, melainkan oleh kontribusi nyata yang diberikan di setiap pertandingan. Kedepannya, diharapkan bahwa pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman karakter para pemain bisa tumbuh di kalangan masyarakat. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, akhirnya memberikan respon terhadap pemain Lazio, Tijani Noslin yang rumornya segera membela timnas Indonesia. Yap, rumor Tijani Noslin segera membela timnas Indonesia sempat naik daun setelah percakapannya dengan satu wartawan di Belanda. Menanggapi kabar itu, akun ternama Fanspage TikTok Timnas Indonesia Mendunia mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan saudara dekat Noslin. Menurutnya, pemain yang bermain di Serie A itu dikabarkan telah banyak dihubungi dari pihak PSSI. Masih cukup baru nama Noslin muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, tulis caption tersebut. Tapi, ini ragu, kalau pemain dari Lazio ini punya hubungan darah dengan Indonesia, lanjutnya. Lebih lanjut, pemilik akun TikTok Indonesia Mendunia juga menjelaskan isi percakapannya dengan salah satu saudara Noslin. Adapun isi percakapan itu berisikan mengenai antusias para supporter timnas Indonesia yang terus menginginkan Tijani Noslin bermain untuk Indonesia.
Saya tahu seberapa gilanya sepak bola di sana. Setiap hari Noslin memberitahu bahwa banyak orang Indonesia berkomentar agar dia main untuk timnas Indonesia, jelasnya. Ya tentu saya sangat suka, namun sepertinya itu sulit, sangat sulit. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini, mudah-mudahan terjadi. Jika digambarkan lebih lebar, isi percakapan di atas menandakan bahwa Noslin siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan dari TikTok Indonesia Mendunia akhirnya terdengar sampai ke telinga Exco PSSI Arya Sinulinga dan membuatnya buka suara. Menurut Arya, PSSI lebih suka bekerja dalam senyap atau diam-diam dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini tentu dilakukan PSSI agar tak memberikan harapan palsu kepada para supporter timnas Indonesia. Kami selama ini bekerja dengan senyap dan tidak mau memberi harapan-harapan kepada supporter, tulis Arya. Dan selama ini terbukti satset, untuk urusan naturalisasi, tulis Arya Sinulinga lewat unggahan Instagram pribadinya, Jumat. Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa menyeleksi terlebih dahulu sebelum melakukan proses naturalisasi. Hal itu dikarenakan menyesuaikan porsi pelatih timnas Indonesia yang diinginkannya untuk meracik tim yang kuat. Dan bukan setiap punya darah Indonesia lalu dinaturalisasi, tapi banyak yang harus dipertimbangkan. Biarkan kami bekerja sesuai kebutuhan pelatih dan hal-hal penting lainnya, tulis Arya. Arya pun juga membalas unggahan akun TikTok tersebut dan mengatakan untuk tak usah mengurusi soal Noslin. Saya minta jangan di publik terlebih dahulu, biarkan kita, PSSI, yang menangani semua ini, tegas Arya Sinulinga. Kabar gembira, Jairo Riedewald dikabarkan bakal segera menyusul Ula Romeni dan kawan-kawan untuk menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pekan depan, alias resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas. Informasi mengenai rencana Jairo untuk mengambil sumpah WNI ini pertama kali disampaikan oleh kanal YouTube Voice Timnas Garuda. Jairo Riedewald dikabarkan akan menjalani sumpah WNI pada pekan depan, demikian narasi kanal YouTube tersebut. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa nama Jairo Riedewald sudah sempat dibocorkan oleh Patrick Kluivert, yang menyebutnya sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Kabar tersebut menandakan bahwa PSSI tengah mempercepat proses administrasi agar Jairo bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada bulan Maret mendatang. Diketahui sebelumnya, Roni Pangemanan juga pernah mengungkapkan hal ini. Pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan menegaskan bahwa Jairo tetap menjadi prioritas bagi PSSI. Bahkan, Kluivert dan Denny Lanzaat sudah melakukan komunikasi langsung dengan pemain asal Belanda tersebut. Jairo sendiri mengungkapkan rasa senangnya dan tidak sabar untuk segera mengikuti prosesi sumpah WNI serta memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi Australia dan Bahrain. Jairo menunggu dokumen penting ini dalam karirnya. Ketika diminta memilih negara untuk bermain, apakah Suriname atau Indonesia, dia tetap memilih Indonesia. Meskipun usianya sudah tidak muda, Jairo masih memiliki potensi bermain selama 4 hingga 5 tahun ke depan, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Jairo memiliki fisik yang terjaga dengan baik, dan ini merupakan masa emas baginya. Ini adalah saat yang tepat, lanjutnya. Diharapkan proses administrasi Jairo bisa segera selesai, sehingga ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia pada akhir bulan ini, setelah Ula Romeni menyelesaikan prosesnya pada awal Februari. Kabar baik ini tentu memberi harapan baru bagi timnas Indonesia, terutama dengan peluang mereka yang semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United puji Elkan Bagot habis-habisan. Kemenangan Blackpool atas Lincoln City pada lanjutan League One membuat Elkan Bagot mendapat apresiasi dari bek legendaris Manchester United. Steve Bruce yang pernah membawa Man United ke podium juara Premier League pada era kepelatihan Sir Alex Ferguson merupakan pelatih Blackpool. Sebagai sosok yang pernah menjadi bek tengah dan kini menjadi juru latih, Bruce memberi pujian kepada Bagot dan Oliver Chassis yang menjadi duel center back Blackpool dalam laga melawan Lincoln City. Saya senang dengan sikap para pemain. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami khususnya, begitu hebat dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok, mereka fantastis sebagai pemain, ujar Bruce dilansir dari Blackpool Gazette.
Bagot dan Chassis tampil solid mengadang laju para pemain tuan rumah yang berupaya membobol gawang skuad Tetanggerines. Selain itu keduanya juga menjadi aktor pencetak gol kedua Blackpool yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Bagot memberi assist, sementara Chassis bertindak sebagai eksekutor yang menjaringkan bola ke gawang Lincoln City. Setelah kemenangan atas Lincoln City, Bruce berharap anak asuhnya bisa tampil stabil dan melanjutkan laga sisa dengan hasil maksimal. Konsistensi mulai terlihat dan level performa menurut saya sudah membaik, tetapi kami belum bisa meraih kemenangan demi kemenangan, ucap mantan pemain The Red Devils di era 1990-an itu. Kemenangan baru saja datang dan saya bersyukur kami bisa memiliki peluang dan meraih kemenangan tandang beruntun yang diciptakan dengan baik. Sekarang kami akan berusaha meraih kemenangan kandang dan meraih hasil yang bisa memberi kami kesempatan berada di tempat yang kami inginkan, katanya menambahkan. Di sisi lain, bek Ipswich Town, Elkan Bagot diyakini akan segera comeback ke timnas Indonesia menyusul penunjukan pelatih anyar Patrick Kluivert. Teka-teki Elkan Bagot segera comeback ke timnas Indonesia disambut positif Ketum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Elkan Bagot sedikit berselisih dengan Shin Tae-yong lantaran tak memenuhi panggilannya untuk timnas U23 Indonesia ketika playoff Olimpiade 2024. Kini, dengan bergantinya pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert maka peluang comeback terbuka lebar. Sebelumnya tidak begitu jelas bagaimana penyelesaian konflik Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, sehingga sang pelatih justru meminta pemain bersuara. Shin Tae-yong pun ingin ikut memikirkan bagaimana seorang pemain timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter. Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai. Memang itu wewenang ada di saya, pemanggilan pemain, kata Shin Tae-yong, tetapi yang saya pikirkan walaupun bukan orang Indonesia, tetapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kini dengan kepergian Shin Tae-yong, peluang comeback Elkan Bagot ke timnas Indonesia lebih terbuka di bawah asuhan Patrick Kluivert. Saat pengumuman pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Elkan Bagot juga memberikan respons positif. Meski belum buka suara atau memberikan keterangan langsung, Elkan Bagot terlihat membubuhkan like dalam postingan pengenalan Patrick Kluivert tersebut. Hal senada juga diungkapkan Ketum PSSI, Erick Thohir saat diwawancara oleh Rosiana Silalahi di Kompas TV. Erick Thohir yakin pembicaraan bakal berlangsung positif antara pemain dengan Patrick Kluivert, termasuk untuk memanggil kembali Elkan Bagot. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi, kata Erick Thohir. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goatmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Kenzo Goatmin yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Derby County di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Belanda Football Insider menyebutkan bahwa Kenzo tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Kenzo Goatmin adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang tengah hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama AS Alkmaar dan Championship bersama Derby County, Kenzo memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Derby County, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Derby County News, yang mengungkapkan bahwa Kenzo adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Kenzo disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan.
Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah.